Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pembakaran hidrokarbon bersama saya Vina Agista Rahmat. Dengan kompetensi dasar 3.3, yakni mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran. Dan 4.3, menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Teman-teman, dalam beraktivitas biasanya kita menggunakan kendaraan agar perpindahan lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobil yang kita gunakan membutuhkan bahan bakar agar dapat bergerak. Dapat berupa bensin, solar, dan bahan bakar lainnya. Bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Tapi tahukah kalian, seperti gambar yang kita lihat ini, asap kendaraan merupakan contoh dari pembakaran hidrokarbon loh. Sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu hidrokarbon dan pembakaran. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom H dan C, sedangkan pembakaran merupakan reaksi yang melibatkan oksigen. Jadi, pembakaran hidrokarbon itu apa ya? Yakni pembakaran senyawa hidrokarbon yang melibatkan oksigen. Pada pembakaran hidrokarbon, ada dua jenis pembakaran, yakni pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Mari kita simak bersama. Reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon adalah pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air seperti contoh berikut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita memasak menggunakan gas. Selanjutnya adalah reaksi pembakaran tidak sempurna, yakni pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen saat pembakaran. Nah, pembakaran ini juga menghasilkan jelaga. Jelaga adalah butiran-butiran arang yang halus dan lunak dan dapat mengotori lingkungan sekitar. Contohnya adalah pada saat kita membakar menggunakan kayu bakar atau memasak menggunakan arang. Nah, teman-teman, ternyata penggunaan senyawa hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Berikut beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon. Yang pertama ada gas dioksida. CO2 sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia, namun CO2 merupakan gas yang tergolong dalam gas rumah kaca, sehingga peningkatan kadar CO2 di udara dapat menaikkan suhu bumi dan inilah yang disebut pemanasan global. Hal ini terjadi karena sinar matahari yang diterima bumi sebagian besar dipantulkan kembali ke angkasa, dan akibat tingginya kadar CO2 dan H2O di atmosfer, maka sinar yang dipantulkan bumi tersebut, sebagian sinar terperangkap oleh gas tersebut menyebabkan suhu bumi menjadi naik. Selanjutnya ada gas karbon monoksida. Gas CO memiliki ciri-ciri tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga kehadirannya tidak akan diketahui dengan kasat mata. Namun ternyata gas ini bersifat racun. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Apabila masuk ke dalam aliran darah, CO akan mengikat Hb atau hemoglobin dalam darah, sehingga Hb tidak bisa mengikat oksigen yang diperlukan tubuh. Selanjutnya ada oksida nitrogen, seperti NO dan NO2. Oksida nitrogen ini tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi apabila bereaksi dengan bahan pencemar lain, maka dapat menimbulkan asap kabut atau smog, yang dapat menyebabkan berkurangnya daya pandang atau iritasi mata dan saluran pernafasan. Selanjutnya, senyawa timbal bersifat racun terhadap tubuh pada kadar tertentu. Senyawa timbal juga dapat mengendap pada tanaman sehingga bahan makanan bisa terkontaminasi loh, dapat mengiritasi kulit, mata, gangguan saluran pernafasan, dan dapat merusak ginjal teman-teman. Selanjutnya ada oksida belerang, seperti SO2 dan SO3. SO2 dapat merusak jaringan tubuh dan menimbulkan rasa sakit apabila masuk melalui pernafasan, sedangkan SO3 dapat larut di air hujan dan menyebabkan hujan asam. Nah, teman-teman, di sini ada solusi untuk mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, penghijauan atau pembuatan taman kota. Hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buangan CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot yang nantinya dapat mengubah gas buangan seperti CO dan NOx menjadi gas yang lebih aman, yaitu N2 dan CO2.
Selanjutnya dengan cara menggunakan fuel cell, yakni bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya. Selanjutnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Penyebab efek rumah kaca yaitu, efek rumah kaca disebabkan dari hasil pembakaran tidak sempurna bahan bakar minyak bumi maupun batu bara. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Oke, soal selanjutnya. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini dapat mencemari udara dan bersifat racun. Hal ini disebabkan oleh... Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari tadi, apabila masuk ke dalam aliran darah, karbon monoksida akan mengikat hemoglobin dalam darah, sehingga hemoglobin tidak dapat mengikat oksigen. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Gas karbon monoksida dapat berikatan dengan hemoglobin dalam darah membentuk COHB. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.